Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Tuhan yang selalu melingkupi hidup kita hingga pada pagi hari ini. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita dari awal pagi hari ini, ada baiknya kita mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih anugerah Allah yang begitu besar yang sudah kami nikmati di pagi hari ini, Bapa. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran akan firman-Mu yang boleh menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kami. Bukakanlah hati kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengajari, membimbing kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami melalui firman-Mu. Demikian juga dengan hamba-Mu yang akan memberitakan akan firman-Mu, biarlah Engkau yang mengurapi, Engkau yang memperlengkapi, dan Engkau yang memampukan. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan boleh menjadi nyata dan boleh menjadi saksi dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Hosea 10 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hukum tabur tuai tentulah tidak asing lagi di telinga kita. Karena hal ini kerap sekali kita dengar dari pengajaran tentang firman Tuhan. Dan ini kita dapat lihat nyatanya ketika petani menabur benih jagung, tentulah yang tumbuh adalah pohon jagung, bukan pohon yang lain. Demikian juga halnya dengan kita, saudaraku yang terkasih. Ketika di dalam kehidupan kita, kita menabur kebaikan, tentulah kita akan menuai kebaikan juga di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan kehidupan kita, umat manusia di dalam dunia yang fana ini, tentulah berbeda satu dengan yang lain. Bahkan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, atau tantangan atau ujian yang menimpa kehidupan kita, pastilah berbeda satu dengan yang lain. Tetapi ketika persoalan atau pergumulan itu datang menghimpit kehidupan kita, saudaraku, di saat itu kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, saudaraku, ketika kita diberkati atau kita melimpah berkat yang diberikan oleh Tuhan dengan susu dan madu, seperti kekayaan yang melimpah, usaha kita maju dan semakin sukses, jabatan kita semakin menanjak, dan lain sebagainya. Bahkan keluarga kita diberkati, membuat hubungan kita, saudaraku, dengan Allah semakin jauh. Seolah-olah apa yang kita dapat, apa yang kita
terima dan apa yang kita nikmati adalah hasil jerih payah kita sendiri. Sehingga kita dalam hal ini tanpa kita sadari, kehidupan kita semakin menjauh dari Tuhan. Kita tidak setia, kita tidak taat, bahkan kita tidak jarang pasti melupakan Tuhan ketika hal ini nyata di dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita dapatkan, kita hamburkan seturut dengan kehendak kita. Kita membuat ritual-ritual yang berhala atau hal-hal yang paling tidak disukakan oleh Tuhan, yang paling dibenci oleh Tuhan. Demikian halnya saudaraku dengan bangsa Israel di masa zamannya Nabi Hosea ketika itu. Mereka banyak sekali berbuat kejahatan atau berbuat dosa di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah dan bangsa yang selalu diberkati Allah. Tetapi di saat mereka diberkati, saudaraku, mereka banyak melakukan kefasikan ketika itu. Banyak melakukan kecurangan, pembohongan, dan selalu mengandalkan dirinya sendiri. Bahkan ketika bangsa Israel diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan yang melimpah atau hal-hal yang menyenangkan hati mereka, mereka membawa persembahan-persembahan ke mezbah-mezbah yang berhala dan mendirikan patung-patung berhala untuk mereka sembah. Mose tidak percaya kepada Allah dan tidak meniadakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terjadi ketika bangsa Israel menerima berkat susu dan madu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena perbuatan bangsa Israel ketika itu, Tuhan sangat murka terhadap bangsa Israel. Dan Tuhan menghancurkan mezbah penyembahan mereka dan patung-patung berhala. Dan Tuhan mengizinkan bangsa Asyur menaklukkan bangsa Israel ketika itu. Dan dibawa pembuangan Asyur bangsa Israel. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats renungan kita pada pagi hari ini, Nabi Hosea mengingatkan bangsa Israel karena perbuatan-perbuatan mereka itu, supaya mereka sudah waktunya mereka untuk mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, bertobat, setia, dan taat kepada perintah Tuhan, serta menjauhkan semua apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui dan perlu kita rasakan bahwa kesehatan, kekayaan, kesuksesan atau kebahagiaan dan lain sebagainya, saudaraku, yang kita nikmati di dalam hidup ini, semua adalah karya dan perbuatan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak berkehendak, walaupun kita bersusah payah mengais rezeki, pergi pagi, pulang malam, hal itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau Tuhan sudah membukakan pintu, tidak ada yang bisa menutupkannya kembali. Jadi semua yang kita nikmati bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, dan bukan karena kepintaran kita, saudaraku. Oleh karena itu, jika berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita, jangan sekali-kali kita lupa diri,
hingga kita lupa bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat di dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku yang terkasih, marilah kita bersyukur pada Tuhan dan tetaplah berbuat baik kepada sesama kita atas berkat dan kasih Tuhan yang sudah dilimpahkan olehnya di dalam kehidupan kita. Dan kita jangan pernah lupa menabur keadilan serta kebaikan-kebaikan melalui perbuatan kita, pekerjaan kita yang baik, dan benar-benar nyata di dalam kehidupan kita kepada semua orang. Tuhan pasti memperhitungkan saudaraku, semua apa yang kita perbuat, semua apa yang sudah kita taburkan, yang benar-benar Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu kita menaburkan kebaikan-kebaikan kepada semua orang seturut dengan kehendaknya. Oleh karena itu, lakukanlah yang terbaik. Seperti Tuhan menyatakan, jika engkau menaburkan kebaikan, maka engkau akan menuai kebaikan. Jika engkau menaburkan kejahatan, engkau akan menerima kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami dalam kehidupan kami. Sesungguhnya supaya kami boleh lebih mengenal lagi pribadi Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam kenyataan kehidupan kami menjalani dunia yang fana ini Bapa. Tuhan, apa yang sudah kami rasakan, apa yang kami nikmati, biarlah itu kami sadari, semua itu karena anugerah dan kasih Allah dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami ya Bapa, untuk kami mempergunakan dan melakukan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami boleh bersyukur dengan menaburkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, kepada orang banyak Tuhan, supaya mereka juga Tuhan merasakan bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah Tuhan Yesus yang mengurapi dan memimpin kami, bahkan memampukan kami, sehingga apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini jadikan berkat dalam kehidupan kami dan banyak orang. Tuhan, pagi hari ini juga kami mau berdoa buat kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan. Keberadaan mereka yang berada di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah Tuhan Yesus yang memperlengkapi dan memampukan setiap hamba-hamba-Mu Bapa, sehingga melalui hamba-hamba-Mu ini Bapa, di dalam pemberitaan kabar baik tentang Engkau, banyak jiwa yang dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.